Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, serta pembimbing tesis Bapak Marwan Asri. Salam sehat bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Saya Azira, mahasiswa MBA Angkatan 48 Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Valuasi Perusahaan pada Indeks Sektor Consumer Non-Cyclical atau IDX non-CEC di Bursa Efek Indonesia menggunakan metode Free Cash Flow to Equity. Investasi merupakan sebuah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Terdapat berbagai macam instrumen investasi yang dapat dilakukan. Saham merupakan salah satu jenis investasi yang diperjualbelikan di bursa efek. Fisher menjelaskan bahwa di pasar modal terdapat dua kelompok yang berbeda namun memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari pasar modal. Kelompok pertama terdiri dari mereka yang membutuhkan dana sehingga memanfaatkan pasar modal dengan cara menerbitkan saham maupun obligasi. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari mereka yang memiliki dana berlebih, sehingga manfaat besar yang akan diperoleh adalah dengan membeli saham maupun obligasi yang diterbitkan oleh pihak pertama di pasar modal. Secara rasional, setiap investor ingin memaksimalkan return dari tiap transaksi yang dilakukannya di pasar saham. Maka dari itu, berbagai strategi dibuat dan ditawarkan untuk menghasilkan dan memaksimalkan return. Salah satu strategi tersebut adalah analisis fundamental. Dalam melakukan analisis fundamental, investor fundamental dapat menganalisis nilai perusahaan dengan menentukan nilai intrinsik atau nilai wajar dari perusahaan tersebut. Salah satu industri yang terus bertumbuh tiap tahunnya adalah industri barang konsumen primer atau consumer non-cyclical. Industri tersebut menyediakan produk yang digunakan setiap hari dan dijual dalam jumlah banyak dengan harga yang relatif murah. Menurut data yang dipaparkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020, indeks sektor consumer non-cyclical hanya terkoreksi sebesar 5,5%. Hal demikian menjadikan indeks sektor consumer non-cyclical memimpin indeks sektoral sejak awal tahun 2020 dibandingkan dengan sektor lainnya. Minimnya koreksi yang terjadi pada indeks sektor consumer non-cyclical dapat menjadi salah satu pertimbangan pelaku pasar untuk mengoleksi saham-saham di sektor tersebut dikarenakan industri tersebut cenderung lebih kokoh di tengah kondisi pasar saat ini. Kendati demikian, analisis fundamental tetap diperlukan untuk menghitung terlebih dahulu nilai wajar atau intrinsic value pada perusahaan di industri consumer non-cyclical sebelum melakukan keputusan investasi. Untuk menilai intrinsic value suatu saham, valuasi harga saham perlu dilakukan sebelum mengambil keputusan investasi. Value investing merupakan metode untuk membeli saham di bawah harga wajarnya. Metode tersebut diperkenalkan oleh Benjamin Graham pada tahun 1928. Value investor cenderung tidak mendukung teori efficient market hypothesis. Menurut pendukung teori tersebut, saham undervalue merupakan cermin ketidakefisienan pasar, di mana informasi fundamental perusahaan yang baik tidak tercermin pada harga sahamnya. Namun, value investor yakin bahwa dalam jangka panjang, pasar dengan sendirinya akan mengoreksi harga saham tersebut ke nilai yang seharusnya. Valuasi merupakan alat yang sangat penting dalam menilai harga wajar suatu saham perusahaan secara akurat. Menurut Aswad Damodaran, tahun 2012, metode valuasi secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu discounted cash flow atau DCF, valuasi relatif, dan valuasi claim contingency. Metode DCF lebih mudah digunakan karena informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh. Kemudian, model DCF memiliki banyak metode yang diantaranya adalah FCFA yang akan digunakan pada penelitian ini. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai intrinsik pada perusahaan consumer non-cyclical di pasar modal Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan pada periode 2015 sampai dengan 2019 serta membandingkannya dengan harga saham di pasar. Teori yang pertama adalah investasi. Menurut Body, Kane, dan Marcus, pada tahun 2018, investasi merupakan komitmen berupa uang atau sumber daya lain pada saat ini dengan harapan bisa mendapatkan manfaat di masa depan. Terdapat dua jenis keputusan dalam membangun portofolio investasi. Keputusan aset allocation atau alokasi aset merupakan pilihan di antara kelas aset yang luas seperti saham, obligasi, dan sebagainya.
Sedangkan keputusan security selection atau pemilihan sekuritas merupakan pemilihan sekuritas yang diminati dalam setiap kelas aset. Kemudian teori yang kedua adalah portofolio. Menurut Markowitz, pada tahun 1952, dalam membuat pemilihan portofolio, investor perlu mempertimbangkan expected return dan risiko. Karena dalam berinvestasi, risk and return selalu berhubungan erat. Maka dari itu, untuk menciptakan investasi yang efisien, investor perlu melakukan diversifikasi saham. Selanjutnya, analisis fundamental merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan faktor eksternal dan internal perusahaan. Investor dapat melakukan analisis fundamental melalui pendekatan top-down. Pendekatan top-down dimulai dari melakukan analisis pada kondisi atau situasi perekonomian secara global, nasional, regional, lalu menganalisis kondisi serta spesifik bisnis. Kemudian, setelah investor melakukan analisis tersebut dan menemukan beberapa perusahaan yang dirasa baik untuk diinvestasikan, investor selanjutnya melihat ke harga sahamnya dan menganalisis apakah saham pada perusahaan tersebut sesuai dengan nilai wajarnya atau tidak. Valuasi merupakan metode untuk mendapatkan nilai wajar dari suatu saham perusahaan. Hal tersebut penting untuk dilakukan oleh investor, karena harga dari saham berubah setiap waktu yang disebabkan adanya permintaan serta penawaran. Akan tetapi, jika investor telah mengetahui nilai wajar dari suatu saham, maka investor bisa lebih tenang dalam menghadapi perubahan harga yang terjadi di pasar saham. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham perusahaan. Salah satunya adalah discounted cash flow. DCF merupakan metode penilaian arus kas yang didiskontokan yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Kemudian, model valuasi FCFA diperkenalkan oleh Damodaran dan telah diterapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Gardner et al. Untuk melakukan valuasi intrinsik perusahaan Coca-Cola. FCFA merupakan metode yang memperhitungkan arus kas perusahaan setelah membayar seluruh kewajiban finansialnya. FCFA merupakan nilai yang dapat dibayar perusahaan berupa dividen kepada investor. Memperoleh modal, perusahaan dapat melakukan dua cara, yaitu dengan menerbitkan saham ke publik atau dengan menahan dan menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh. Apabila saham baru diterbitkan, investor akan mendapatkan tingkat pengembalian investasi berupa cost of equity. Pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM atau CAPM merupakan salah satu metode dalam menentukan cost of equity. Pendekatan CAPM merupakan model yang dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat pengembalian suatu saham. Investasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dalam memperoleh keuntungan, hal tersebut tidak bisa lepas dalam menghadapi resiko. Terdapat dua jenis risiko investasi, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis berhubungan dengan perubahan yang terjadi di pasar dan dapat mempengaruhi semua atau banyak perusahaan. Risiko sistematis tidak dapat diminimalisir atau dihindari dengan melakukan diversifikasi aset. Sedangkan unsystematic risk tidak berhubungan dengan perubahan secara keseluruhan dan hanya mempengaruhi satu atau beberapa kelompok perusahaan, serta dapat dihindari dengan melakukan diversifikasi aset. Selanjutnya, return dibedakan menjadi dua, yaitu realized return atau keuntungan yang telah terjadi dan expected return atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa mendatang. Data yang terdapat pada penelitian ini adalah saham perusahaan consumer non-cyclical yang terdaftar di dalam indeks IDX non-CEC pada periode Januari 2021. Perusahaan yang terdapat di dalam indeks tersebut merupakan perusahaan yang memiliki saham dengan market capitalization terbesar. Kemudian, teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling dengan dua kriteria. Yang pertama adalah perusahaan pada sektor consumer non-cyclical di Indonesia yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia, kemudian perusahaan pada sektor consumer non-cyclical di Indonesia yang memiliki laporan keuangan tahunan lengkap selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Perusahaan yang tercakup pada penelitian ini ada 10 perusahaan, yaitu perusahaan Unilever Indonesia, HM Sampurna, Indofood CBP Sukses Makmur, Sharon Pokpan, Gudang Garam, Mayora Indah, Indofood Sukses Makmur, Sumber Alvaria Trijaya, Astra Agrolestari, dan Multi Bintang Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Namun, analisis tersebut merupakan gambaran umum dari analisis yang digunakan pada penelitian ini. Adapun analisis fundamental juga diperlukan pada penelitian ini dengan tahapan sebagai berikut.
Yang pertama adalah menentukan model diskonto free cash flow to equity dengan menggunakan model FCFE 3 tahap. Model ini digunakan untuk menilai perusahaan dengan 3 tahap pertumbuhan, yaitu tahap pertumbuhan paling tinggi, sedang, dan stabil. Yang kedua adalah melakukan perhitungan FCFE dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yang ketiga adalah melakukan perhitungan cost of equity sebagai tingkat diskonto dengan menggunakan metode CAPM. Kemudian selanjutnya membuat proyeksi FCFE untuk 10 tahun ke depan dengan menggunakan pertumbuhan periode tinggi, sedang, stabil, dan terminal value. Lalu melakukan perhitungan nilai intrinsik saham untuk setiap perusahaan consumer non-cyclical, serta membandingkan nilai intrinsik perusahaan dengan harga saham di pasar. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung FCFE pada perusahaan consumer non-cyclical pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan rumus sebagai berikut. Hasil dari perhitungan tersebut, perusahaan dengan kode emiten INDF memiliki nilai FCFE negatif pada tahun 2019. Hal demikian dikarenakan perusahaan tersebut mengalami peningkatan pada utang pada tahun 2018 dan 2019, serta adanya net income dan pembayaran kewajiban yang tidak stabil di tahun yang sama. Kemudian, perusahaan dengan kode emiten AMRT juga memiliki nilai FCFE negatif pada tahun 2019. Hal demikian disebabkan oleh peningkatan pada pembayaran kewajiban sebesar 88% dan adanya pengambilan utang yang meningkat sebesar 82%. Selanjutnya, perusahaan dengan kode emiten AALI juga memiliki FCFE yang negatif pada tahun 2019 dikarenakan pendapatan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 84%. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menghitung sustainable growth rate dan expected growth rate dengan rumus sebagai berikut. Kedua pertumbuhan tersebut digunakan sebagai acuan dalam menganalisis three-stage model untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa yang akan datang. Selain menggunakan kedua pertumbuhan tersebut, rata-rata PDB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga diperlukan sebagai acuan dalam melakukan valuasi. Rata-rata PDB dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebesar 5,03%. Untuk langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan cost of equity terhadap 10 perusahaan yang akan diteliti. Dalam komponen rumus cost of equity, risk-free rate yang digunakan adalah rata-rata dari BI 7-day repo rate dari tahun 2015 hingga 2019, yaitu sebesar 5,77%. Sedangkan koefisien beta saham diperoleh dari hasil regresi antara harga saham harian perusahaan consumer non-cyclical dengan indeks harga saham gabungan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Setelah melakukan tahap 1, 2, dan 3, langkah selanjutnya adalah melakukan proyeksi dengan menggunakan model 3-stage free cash flow to equity sebagai berikut. Sebelum melakukan proyeksi, hal yang harus dilakukan adalah mengukur pertumbuhan capital expenditure, depresiasi dan amortisasi, net non-cash working capital, pertumbuhan pada pendapatan serta rasio utang dalam masing-masing perusahaan. Setelah mendapatkan hasil pertumbuhan, pada kolom high diisi dengan nilai pertumbuhan paling tinggi. Kemudian, untuk kolom transition diisi dengan rata-rata nilai pertumbuhan. Sedangkan untuk kolom stable diisi dengan nilai pertumbuhan yang paling rendah dan PDB tahun 2020 sebesar 2,95%. Hal demikian dilakukan agar proyeksi arus kas pada ekuitas mendapatkan hasil serealistis mungkin dengan mengikuti situasi pandemi COVID-19. Kemudian, setelah mendapatkan hasil tersebut, dilanjutkan dengan menghitung terminal value. Setelah mendapatkan nilai FCFE dari tahun 2020 sampai dengan 2029 dan juga terminal value dengan menggunakan three-stage model, maka nilai intrinsik saham perusahaan dapat diperoleh. Apabila dibandingkan dengan nilai pasar per lembar saham yang diperoleh pada tanggal 7 Oktober 2021, maka berikut adalah perbandingannya. Dari seluruh perusahaan pada industri consumer non-cyclical pada indeks IDX non-CEC yang telah dianalisis, terdapat 3 dari 10 perusahaan yang nilai pasarnya under value. Dari asumsi yang digunakan untuk valuasi, penyebab rendahnya nilai intrinsik perusahaan dengan kode emiten UNVR, HMSP, dan GGRM dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak stabil. Sedangkan rendahnya nilai intrinsik perusahaan dengan kode emiten ICBP, CPIN, INDF, dan AMRT disebabkan oleh tingginya total debt dibandingkan dengan net profit yang diperoleh perusahaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh nilai intrinsik pada industri perusahaan consumer non-cyclical di dalam indeks sektor non-cyclical serta membandingkannya dengan nilai di pasar saham. Penelitian ini menggunakan metode Free Cash Flow to Equity atau FCFE dengan perhitungan FCFE selama 10 tahun ke depan dan kemudian mendiskontokannya dengan cost of equity. Jumlah PV atas FCFE tersebut kemudian digabungkan dengan PV atas terminal value yang diperoleh dengan menggunakan pertumbuhan PDB tahun 2020, yaitu sebesar 2,95%. Hasil penjumlahan present value atas FCFE dan present value atas terminal value menghasilkan nilai intrinsik perusahaan. Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut adalah nilai intrinsik perusahaan yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai pasar saham pada tanggal 7 Oktober 2021. Dari hasil analisis perusahaan yang telah diuji, terdapat 3 dari 10 perusahaan consumer non-cyclical pada indeks IDX non-CEC yang under value, yaitu perusahaan Mayora Indah atau MIOR, Astra Agro Lestari atau ALI, dan Multibintang Indonesia atau MLBI. Sedangkan untuk value dikarenakan pertumbuhan perusahaan yang tidak stabil dan tingginya total utang dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh perusahaan. Hasil penelitian valuasi pada perusahaan consumer non-cyclical pada indeks IDX non-CEC memberikan dua implikasi, yaitu metode discounted cash flow FCFE merupakan metode dengan estimasi yang paling banyak direkomendasikan dalam menentukan nilai fundamental perusahaan. Penggunaan metode valuasi lainnya dapat dilakukan tergantung dari karakteristik perusahaan atau industri yang akan diteliti. Kemudian, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada saham perusahaan consumer non-cyclical yang memiliki potensi kenaikan harga pasar saham di masa mendatang. Namun, berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian, yaitu valuasi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya melibatkan beberapa asumsi dalam perhitungannya yang tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan secara tepat dan akurat. Namun, dengan menggunakan asumsi dan pendekatan yang realistis, dapat menghasilkan nilai intrinsik yang dapat dibandingkan dengan nilai pasar saham. Selanjutnya, pergerakan nilai pasar saham suatu perusahaan tidak hanya dipengaruhi satu-satunya nilai intrinsik pasar. Terdapat berbagai faktor lain yang mempengaruhi nilai pasar perusahaan yang dapat dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya, yaitu kondisi makroekonomi suatu negara, analisis industri, dan sebagainya. Pada melakukan value investing, investor berharap akan mendapatkan abnormal return dari investasi yang ditanamkan. Setelah melakukan analisis fundamental serta menghitung intrinsic value dari perusahaan, investor diharapkan dapat mempertimbangkan untuk melakukan investasi pada perusahaan di sektor consumer non-cyclical. Demikian dikarenakan terdapat 3 perusahaan pada industri consumer non-cyclical yang harga sahamnya di bawah nilai wajar. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan perhitungan intrinsic value perusahaan dengan menggunakan metode free cash flow to equity three-stage model. Dengan menggunakan metode 3 tahap, tingkat resiko pada pemilihan portofolio investasi dapat diminimalisir. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini memproyeksikan laporan keuangan perusahaan dengan 3 macam pertumbuhan, yaitu tinggi, sedang, dan stabil. Namun demikian, diversifikasi aset juga perlu dilakukan untuk menciptakan investasi yang efisien. Demikian hasil penelitian terhadap valuasi perusahaan pada indeks sektor consumer non-cyclical di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode FCFE. Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada MMUGM Jakarta, para Dewan Penguji, dan Bapak Marwan Asri. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi dunia akademisi, bagi praktisi, dan masyarakat secara luas. Salam sehat, stay safe, stay healthy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.